semuanya, selamat datang di CLS Inspiring Insight. Jadi hari ini aku sama teman-teman bakalan nanya-nanya nih sama Pak Syawal tentang gimana sih cara public speaking yang benar. Nah, sebelum itu aku bakal kenalin dulu di sebelah kanan aku ada Farel dari kelas 5. Terus di sebelahnya Farel ada Tanaya dari kelas 7. Hai. Aku sendiri Kansa dari kelas 8. Nah, jadi di sebelah aku ini yaitu Pak Nur Syawal yang biasa juga dipanggil Pak Syawal, yaitu adalah dosen di Unisba. Dia juga pernah jadi host di radio Mara Bandung dan juga di Jerman. Nah, nggak usah lama-lama nih, kita langsung aja yuk kita tanya-tanya Pak Syawal tentang bagaimana ilmu public speaking yang benar. Ya, kan Pak Syawal itu tuh pernah jadi penyiar radio sama ya itu gitu kan. Kalau misalnya nih lagi di radio gitu, lagi recording, terus tiba-tiba ngeblank, itu gimana tuh? Ya, itu biasanya kok karena kita lupa ya, atau misalnya karena kita nggak tahu. Jadi biasanya untuk ngatasin yang kayak gitu kita memang harus cari tahu lebih banyak sebelum siaran tuh biasanya. Jadi bisa banyak tanya ya pada orang-orang, pada tamunya sebelum siaran, atau banyak baca. Apalagi kalau zaman sekarang ya nggak usah baca, pakai GPT misalnya nanya, soal ini tolong dong jelasin sama gua. Aku misalnya pengen tahu soal ini itu, nanti si GPT kan bantu ngejawabin ya. Nah, dari situlah kita bisa bikin pertanyaan gitu. Kedua, ngeblank itu juga bisa datang ketika kitanya gugup. Ya, ngeblank terus lagi habis ngobrol terus tiba-tiba mau nanya apa ya aku gitu ya. Ya, karena gugup itu juga bisa terjadi. Nah, biasanya kalau gugup itu juga karena kita tahu bahwa saya kurang persiapan. Biasanya gitu. Jadi karena merasa nggak ngerti, nggak menguasai masalah, nggak menguasai materinya, nah, maka biasa datang ke rasa gugup tadi gitu. Biasanya begitu tuh kalau yang namanya ngeblank. Kedua juga kadang-kadang kita nemuin tamu atau temen siaran, temen produksi gitu ya, yang nggak sefrekuensi gitu ya. Jadi merasa kita dicuekin, di ghosting gitu sama dianya gitu. Jadi kita tanya terus jawabannya singkat-singkat gitu. Makanya kadang-kadang kita jadi ngeblank gitu, gara-gara kita merasa kok nggak nyaman gitu ya suasananya gitu. Nah, itu karena mungkin sebelum siaran kitanya nggak ngobrol dulu sama anaknya, nggak sama orang itu, jadi akhirnya kita muncullah rasa kaku ya, nggak nyaman kita ketika ngobrol, makanya muncul ngeblank kitanya juga. Mau nanya apa lagi ya, karena nanya terus tapi jawabannya pendek-pendek gitu. Berarti nervous itu tuh karena biasanya banyak orang yang nggak percaya diri ya Pak. Nah, mungkin kalau misalkan cara lain biar kita bisa lebih percaya diri, yang biar kitanya di depan banyak orang tuh nggak nervous, itu gimana? Ya, satu hal, orang itu merasa nggak percaya diri karena dia merasa bahwa dia tuh biasa-biasa aja, atau ada yang merasa bahwa dirinya itu lebih jelek dibanding yang lain. Aku tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, karena itu kita harus mulai bisa mencari tahu pada diri sendiri dengan mengatakan bahwa aku bisa gini, sama seperti aku contohin tadi. Kan dulu Bapak pernah jadi reporter kan? Kan kalau reporter tuh harus banyak nanya tuh. Kalau misalnya lupa mau nanyanya apa gimana? Iya betul, itu juga. Itu juga gitu. Jadi lupa mau nanya apa kan gitu. Kadang-kadang kita terjadi juga dalam presentasi juga begitu. Sebetulnya kita kalau perhatikan pada orang yang jadi teman siaran kita, kalau nggak punya pertanyaan berikutnya, dengerin aja jawabannya. Nah, jawaban itu kita digali lagi gitu. Nah, dari situ muncul pertanyaan baru. Terus kalau kita yang lagi kayak gini, terus tiba-tiba kita tuh kayak ngeblank, terus kita tuh tiba-tiba kayak nggak tahu, kosong aja di otaknya. Nah, gimana cara kita cari bahan obrolan? Ya itu nggak fokus ya, nggak konsentrasi berarti ya. Juga mungkin karena tadi merasa awkward ya, nggak nyaman sama tamunya, nggak sama teman siarannya atau teman presentasinya. Biasanya itu dibangun suasana seperti itu supaya kita nggak kagok ya dalam siaran gitu. Di luar siaran, di luar produksi. Jadi kita udah temenan tuh di sebelum siaran gitu ya. Jadi udah follow-followan misalnya di TikTok atau di IG gitu ya. Nah, dari situ kita udah punya rasa temen, maka dia bisa jadi ngebantu kita ketika kita ngeblank, dia akan bilang gitu, akan bantu kita untuk
supaya nggak itu ya, nggak ngeblank gitu. Nanti dia kasih clue misalnya, gue tahu loh soal ini nggak, misalnya gitu. Nanti oh iya soal itu gimana tuh, tolong jelasin kayak gitu. Itu namanya raport ya, dalam ilmu presentasi itu sebutnya raport. Jadi di antara kita para presenter itu ada rasanya aman, saya oke, dia oke, kita semua oke, maka ada yang disebut dengan raport. Ya raport itu dibangunnya sebelum produksi, sebelum presentasi dilakukan. Terus kalau misalkan nih kita misalnya lagi ngomong di depan banyak orang, terus kan itu kan termasuk public speaking ya. Nah, gimana sih cara ngebuat biar kayak obrolan kita tuh menarik di mata mereka gitu, biar mereka yang nggak ngerasa bosen? Oh iya, itu juga menarik tuh. Kayak sekarang ini udah agak lama nih, nggak yang nonton kita juga mungkin udah mau jempolnya udah mau klik nih, geser mau skip gitu ya. Nah caranya adalah kita kasih sesuatu surprise ya, atau nanti kita bisa bilang nih, abis siaran ini sebentar lagi pasti ada clue gimana caranya ngerjain PR gitu. Nah kita harus kasih semacam kado ya, janji-janji ya, kepada yang di nonton kita gitu ya, atau nyaksin kita, bahwa beberapa saat lagi di depan itu mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru gitu, yang layak ditungguin gitu loh. Ya tuh kan harus banyak nanya kan kalau jadi reporter, kalau misalnya ngobrol ke orang kan. Tapi kalau misalnya nih kita udah tahu mau nanya apa, udah tahu ngobrol sama siapa, tapi situasinya tiba-tiba jadi canggung, gimana tuh? Ya kadang-kadang karena itu tadi mungkin pertanyaannya buat dia itu nggak nyaman ya kita ajukan, atau kedua karena dia merasa ini yang 2 jam ngobrol kok nggak ada perhatian sama aku gitu. Dia bisa dingin aja gitu, seperti nggak ngedengerin. Nah karena itu harus nunjukin ada perhatian. Misalnya tadi, karena kita kan kalau dalam produksi kayak gini kita kan harus ngeliat ke depan gitu ya. Kok kayaknya kalau aku ngobrol seperti nggak diliatin gitu ya. Ya boleh aja kita ngeliat sedikit ya, sebentar-sebentar ke orangnya gitu atau apa itu boleh. Tapi sekali-kali ngeliat ke orangnya yang diajak ngobrol itu juga membuat suasana nggak terlalu canggung karena merasa bahwa kita diperhatiin gitu ya. Gitu. Ya terus kalau kan sebelum siaran itu harus tahu dulu ya, harus apa sih, kayak tahu dulu kan orangnya gimana. Terus nah cara mengatasi kalau si tamunya itu introvert atau susah diajak ngobrol itu gimana sih? Di luar, makanya kita harus tahu orang ini introvert atau enggak kan pasti di luar orang siaran ya. Kita tahu, oh ini anak ini kayaknya nggak banyak ngomong nih. Gimana caranya supaya dia banyak ngomong gitu ya? Ya udah kita ajak ngobrol di luar. Kalau dia begitu dia cerita panjang, kita kasih catatan, nah dia ngomong ini bisa cerita panjang nih, yang cerita pendek itu nggak usah ditanyain. Itu makanya perlu ada raport tadi ya. Jadi sebelum presentasi kita udah siap-siap di luar, itu namanya presentasi, persiapan. Kalau dalam ilmu komunikasi dikatakan persiapan itu 90% menentukan keberhasilan presentasi. Berarti kan kalau biar orang yang kita ajak ngobrolnya tuh bisa terbuka tuh kita harus bikin mereka nyaman dulu kan sama kita. Nah caranya tuh kayak gimana sih biar orang yang kita ajak ngobrol bisa terbuka sama nyaman gitu kita ajak ngobrol? Ya, pertama kita ajak ngobrolnya dengan posisi yang sama. Misalnya kalau kalian suka nyapa teman sendiri itu misalnya pada kamu gitu ya. Meskipun kesan seperti kasar kalau bagi orang lain, tapi kalau kita memang harus begitu ya nggak apa-apa supaya deket jaraknya, jarak psikologis namanya, supaya kita nggak seperti siapa-siapa gitu, maka kita bisa bilang kamu gimana gitu ya, atau panggilan akrabnya apa sih gitu, dan jadi kita ngedeketin jarak psikologis juga. Kedua, gini kan sebenarnya jarak sosiologis orang bilang ya, jarak sosiologis kan jarak di antara kita nih rapat banget nih kan kayak naik angkot gitu ya. Nah itu juga akan membuat suasana nggak nyaman tadi bisa agak hilang dengan agak merapatkan jarak fisiknya gitu ya. Itu juga akan bisa kita coba untuk membantu orang tadi nyaman dengan kita dan mau cerita. Yang ketiga adalah tadi perhatiin bagian mana yang membuat dia mau cerita banyak. Kalau dia nggak mau cerita banyak ya udah skip aja yang itu mah, jangan dipaksain supaya dia ceritain gitu kan. Gitu. Oke, mungkin Tanaya sama Farel mau ada ditanyain lagi nggak nih ke Pak Syawal? Nggak, udah cukup. Udah cukup pertanyaannya. Udah cukup. Udah cukup, oke. Jadi sebelum kita tutup kita saya thank you dulu dong ke Pak Syawal udah mau berbagi ilmunya sama kita. Ya, terus thank you juga buat penonton yang udah nonton sampai akhir. Nah jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya CLS dan sampai jumpa lagi di CLS Inspiring Insight. Bye bye.